Selamat malam pemirsa yang budiman dimanapun berada, berjumpa lagi dengan perbincangan kita masih bersama narasumber utama kita, Pak Dr. Ahmad Lutfi. Sehat ya Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat. Oke, kita lanjut diskusi kita masih seputar organisasi sosial kemasyarakatan Pak Lutfi. Idealnya organisasi sosial kemasyarakatan itu kan civil society, pengontrol moral yang berdiri di luar lingkaran kekuasaan dan membela terhadap kebenaran. Namun realitasnya kayaknya kok tidak, sehingga kabur antara membimbing umat atau mitra penguasa. Ya. Kalau saya mengawali begitu Pak Lutfi. Maka sebetulnya apa yang terjadi Pak Lutfi, terutama di organisasi kemasyarakatan NU antara NU 1926 sampai masa berapa mengalami pergeseran yang seperti apa? Saya kira itu sebagai pengawal awal diskusi pada kesempatan kali ini Pak Lutfi. Ya, menurut pembacaan saya bahwa NU itu berubah di tahun 1983. 1983. Jadi 1926 itu dia berdiri, gitu ya. Lalu kemudian coraknya sangat Islam syariah, begitu. Seperti kita diskusikan, tidak perlu kita ulangi di dalam pembahasan kita kali ini. Sebenarnya Pak Lutfi, ada biasanya satu jargon kembali ke hitoh. Apa itu maksudnya? Kembali ke kita itu keluar dari politik. Politik partai, politik praktis ya. Ya, untuk berkhidmah dalam konteks kemasyarakatan. Itu hitoh. Nah, cuman yang diusung di 26 sampai kemudian di tahun 83 itu adalah Islam syariah dengan gaya yang pro madhab. Singkatnya begitu. Bagaimana yang diulas kemarin ya? Sebagaimana yang diulas beberapa hari yang lalu. Nah, ketika menetapkan NU itu sebagai satu organisasi kemasyarakatan, itu penetapan azasnya itu masih penetapan azas Islam. Islam ala manhajil ahli sunnah wal jamaah lah, begitu kiranya. Yang ahli sunnah wal jamaah itu diwakili dari dalam manhaj akidah itu Abu Hasan al-Asy'ari, tasawuf itu Al-Ghazali sama Syekh Junaid, lalu kemudian di fikih itu di empat mazhab. Ya. Kurang lebih itulah yang dipilih sebagai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, begitu. Nah, NU berubah itu di kurang lebih di tahun 1983, gitu ya. Menurut pembacaan saya ini. Nah, perubahannya itu di mana sih, begitu. Sehingga saya menyebut di 83 itu sebagai babak baru ala Islam Indonesia di tangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sama Kiai Haji Ahmad Siddiq, begitu. Berarti NU era baru ini. NU era baru atau babak baru, begitu. Oke. Nah, di waktu itu di Munas itu Bondo itu ada keinginan untuk menerima azas Pancasila. Baru Munas itu Bondo itu. Sebelumnya berarti belum menerima. Sebelumnya itu azasnya Islam. Azas organisasi loh Pak ini. Iya, azas organisasi. Azas organisasi NU itu azasnya Islam. Ala manhaji ahli sunnah wal jamaah, begitu. Nah, ketika di 83 ini azasnya adalah Pancasila. Begitu. Azas organisasinya. Azas organisasi. Itu yang dinamakan. Bukan dasar. Ya. Beda loh ya, dasar negara sama azas organisasi. Oke. Nah, penerimaan terkait dengan azas Pancasila ini melibatkan perdebatan yang sangat serius. Kita tidak usah ulas di situ, begitu. Karena akan terlalu detail ya, dan saya kira itu sudah banyak yang tahu, begitu. Yang perlu kita ulas dalam diskusi kita kali ini itu adalah pasca 83 itu dipimpin oleh dua tokoh yang sangat hebat ini ya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid sama Kiai Haji Ahmad Siddiq, begitu. Nah,
Yang ini saya sebut sebagai babak baru. Oke, oke. Begitu. Nah, apa barunya gitu? Kebaruan dari apa yang di Islam di tangan Ketua Tanfidziyah Abdurrahman Wahid ini dan corak pemikiran Abdurrahman Wahid ini ketika dia memimpin Tanfidziyah NU di Muktamar 27 Situbondo itu, saya kira untuk merekam pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini itu bisa disingkat dalam 3 istilah penting gitu. Saya kira semoga saya tidak mereduksi gitu. Apa 3 istilah penting dalam pemikiran Gus Dur ini begitu. Nah, yang pertama itu adalah pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam. Yang kedua itu adalah kosmopolitanisme Islam. Kosmopolitanisme Islam. Yang ketiga adalah universalisme Islam. Universalisme Islam. Nah, gimana itu maksud masing-masing istilah itu? Nah, pribumisasi Islam ini begini Pak, kita menginginkan Islam itu dilaksanakan tanpa membawa simbol. Yang sebelumnya, tanpa membawa simbol itu maksudnya seperti apa, gitu kan? Kita kan telah mendiskusikan beberapa sebelumnya, gitu kan? Ada Islam gaya reformis, gitu. Ada Islam gaya puritanis, itu ala Muhammadiyah, ala Agus Salim, ala Cokro Aminoto, ala Permi, gitu kan? Ala Mayai, Majelis A'la Islam Indonesia itu banyak wajah Islam itu. Namun Islam yang ditampilkan di dalam hal-hal seperti itu, Islam yang tampil dalam bentuk simbol, begitu ya. Jadi pribumisasi Islam itu melaksanakan Islam tanpa simbol Islam, nah kurang lebih begitu. Jadi misalnya kita ini menolong orang, kita tidak perlu menamai menolong itu dengan dalil tertentu gitu, begitu ya. Atau kita misalnya ingin menginginkan satu keterwakilan dalam pemerintahan, kita tidak perlu menamai perwakilan itu sebagai perwakilan Islam, begitu. Gitu. Jadi jadikan Islam itu sebagai satu nilai, gitu ya, bukan sebagai berebut simbol gitu. Nah, ini sebetulnya episode yang saya sebut baru itu berbeda kan wajahnya dari yang sebelumnya berebut simbol. Simbol puritanis, simbol reformis, simbol tradisionalis, dan seterusnya begitu. Nah, di dalam pribumisasi Islam itu, Islam tidak tampil seperti itu. Karena Islam itu gayanya banyak. Gitu ya. Makanya Islam gaya saya, Islam gaya Anda, ini harusnya menyatu di dalam Islam gaya kita yang Indonesia. Itulah yang kemudian mengilhami tulisan Gus Dur, Islamku, yang mungkin tradisionalis, Islam Anda yang mungkin puritanis, Islam kita yang ada di Indonesia ini. Begitu. Konteksnya begitu. Jadi tidak perlu membawa warna golongan. Itulah yang dikenal dengan istilah pribumisasi Islam. Dari situ maka kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini atau Gus Dur itu, dia bisa bergerak ke mana-mana ya. Itu dia dengan Tionghoa akrab, gitu. Dia dengan pihak gereja itu akrab, begitu. Karena apa? Karena tidak perlu simbol Islam terkait dengan cara kita membawa Islam. Islam itu cukup dalam hati kita, begitu. Tidak perlu didakwahkan apa yang menjadi kepercayaannya itu agar dianut oleh orang lain, begitu loh. Nah, kita ini sesama bangsa Indonesia tampil aja sebagai orang Indonesia yang humanis, yang itu tidak tersekat oleh golongan. Nah, begitu. Dan ketika kita melakukan tindakan itu tidak perlu menamai tindakan kita itu dengan Islam. Begitu. Begitu. Karena kalau dengan memaksakan Islam itu justru mereduksi
Nah, justru mereduksi Islam seolah-olah harus tampil apalagi Islam gaya Anda. Sehingga terjadi pertarungan antara yang seperti satu yang dan yang lainnya. diskusikan tadi. Ya. Antara reformis, tradisionalis, Islam kejawen, ngono kan? Ya. Karena Islam nasionalis sekuler itu juga Islam. Gitu loh. Ya. Kejawen itu juga Islam. Ya, Itu Islam Anda. Ya. Nah, Islam saya itu misalnya tradisionalis. Nah, kita dalam Indonesia ini Islam kita. Jadi dalam istilah Islam kita itu dia mengakomodir ya seluruhnya yang itu mengharuskan tidak adanya satu simbol-simbol yang itu justru akan menjadikan politik aliran. Nah, inilah yang kemudian dalam pengalaman sejarah itu pasti bertengkar, gitu. Baik dalam sejarah Indonesia ataupun sejarah di Timur Tengah dulu di masa klasik. Di masa klasik itu kan pasti ada bendera itu Ahlus Sunnah, Khawarij, Qadariyah, lalu Mu'tazilah, Syiah, begitu. Semuanya kan Islam, gitu loh. Semuanya juga kitab sucinya sama. Tapi gara-gara simbol, maka satu sama lain itu saling bertengkar. Nah, di Indonesia juga sama. Orang kejawen, orang nasionalis, orang puritanis atau orang tradisionalis itu kan semuanya Qur'annya sama dan Tuhannya sama. Gitu loh. Maka tidak perlu menampilkan satu simbol aliranmu. Sehingga kamu terkooptasi atau terbatasi dengan simbolmu kamu sendiri, sehingga kamu tidak leluasa untuk melakukan relasi dengan manusia Indonesia ini, begitu loh. Nah, gitu loh. Simbol-simbol tadi. Makanya itulah yang disebut dengan humanisme. Kemanusiaan itu. Jadi jangan pandang agamanya, pandanglah mereka sebagai warga negara Indonesia, begitu. Jika harus ditolong, tolong aja, cuman jangan menolong memakai simbol Islam, gitu ya. Itu yang pribumisasi Islam. Inilah loncatan dari pemikiran yang kita sebelumnya bahas. Yang kedua yang dikenal dengan istilah kosmopolitanis. Kosmopolitanis. Seperti apa itu, Pak Lutfi? Kosmopolitanis ini kan Islam yang terbuka. Islam yang terbuka maksudnya? Islam yang terbuka itu misalnya begini. Dulu di masa sebelum Islam itu masuk ke Kufah, Islam itu masih gaya Arab. Gitu. Ketika masuk ke Kufah, di mana ke Kufah itu ada filsafat, hadirlah yang disebut dengan Ikhwanus Sofa. Nah, akhirnya filsafat bagian dari Islam. Tapi jangan disebut filsafat Islam begitu, nggak usah, karena itu main simbol lagi. Nah, dari situ maka kemudian Islam ini terbuka, gitu loh. Nah, kosmopolitanisme itu menggambarkan sikap terbuka terhadap culture dan pengetahuan di luarnya. Tidak tertutup, begitu loh. Tidak harus orang Islam selalu belajar tentang Islam, Al-Quran, hadis, fikih, dan sebagainya, begitu. Ilmu itu tidak hanya ada di warisan Islam, gitu loh. Ada di warisan Nasrani, ada di warisan Yahudi, ada di warisan Buddha, ada di Cina, begitu. Ada di mana-mana, begitu. Kalau Anda hanya menganggap yang namanya ilmu itu harus dari Islam, lalu kemudian ilmu di luar Islam itu disebut dengan ilmu kafir, Anda akan menjadi manusia yang tertutup. Jadi saya sebutnya isim jamid mabni ala sukun, begitu loh. Keras dan tidak bergerak, begitu. Begegek. Atau Islam zaman batu, begitu. Nah, Islam yang seperti ini itu Islam yang tidak kosmopolit. Jadi kosmopolit itu membuka, gitu ya. Dengan makanya di sini ditunjukkan Abdurrahman Wahid itu kan bacaan-bacaannya tidak selalu kitab kuning, gitu Mas. Dia sudah kecil baca Das Kapital. Mulai SMP itu padahal. Setelah itu dia baca juga buku-bukunya Karl Marx, begitu. Ketika dia di Mesir gitu, dia membaca bukunya fikihnya Ibnu Rus, ya. Fikihnya Ibnu Rus. Ini saya mendengar dari orang-orang yang riset ke Mesir, setelah pulang dari Mesir itu main ke Ciganjur, ke pondoknya Gus Dur itu, lalu kemudian berinteraksi dengan saya membawa kabar itu.
Nah, padahal Ibnu Rus ini bukunya itu ini apa itu? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Oh. Nah, begitu. Nah, ini bukunya si Ibnu Rus ini, dia seorang ahli hukum karena dia di Andalus itu qadhi. Dia sekaligus sebagai seorang filosof. Nah, ini kan jarang, Pak. Iya. Apalagi banyak kan institusi di NU itu mengharamkan filsafat. Oh. Coba lihat Ibnu Rus itu. Ulama-ulama klasik itu. Dia sebagai pakar hukum sekaligus filosof gitu. Namun kadang-kadang nggak boleh dikaji ya kitab ini. Ya, namun kadang-kadang nggak boleh kaji. Lah ini kan lagi-lagi gitu loh. Iya, iya. Lagi-lagi. Maka kemudian sebutan Kutubul Mu'tabaroh itu, kitab-kitab Mu'tabaroh ini, Anda harus hati-hati, jangan-jangan itu membakukan dan membekukan pemikiran Anda, karena yang dianggap diakui hanya kitab-kitab itu. Mu'tabaroh versi mereka. Nah, itulah makanya kemudian harus kosmopolit. Nah, gitu ya. Baca-bacalah tradisi Barat, baca-bacalah tradisi Perancis, baca-baca, itu mesti dikaji, begitu. Jangan terkurung dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas saja dari dulu, begitu. Nah, begitu nanti nggak kosmopolit, begitu loh. Cobalah filsafat Barat, filsafat Perancis, belajar ke Cina, belajar culture, belajar teknologi, belajar juga tentang apa yang dihasilkan dari peradaban-peradaban yang berbeda. Oh, nah begitu. Akhirnya ketika dihadapkan dengan modernitas, tidak selalu disalahkan modernitasnya. Ya, gitu. Makanya orang-orang dengan terbuka itu orang-orang yang siap untuk hidup dalam modernitas itu. Sementara orang-orang yang hanya terkurung pada mu'tabaroh, begitu kan? Ya hanya itu aja yang dibaca, begitu. Lalu menganggap ilmu-ilmu di luar itu sebagai ilmu-ilmu kafir. Maka orang seperti ini adalah orang-orang zaman batu, gitu. Nah, ini tidak kosmopolit. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir yang dikenal dengan universalisme Islam itu. Universalisme Islam. Universalisme Islam ini dalam pandangan Abdurrahman Wahid itu sebetulnya terkait dengan soal-soal politik, begitu. Dalam universalisme Islam itu kan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sejauh pembacaan saya di dalam buku-bukunya itu kan mengadopsi 5 makosid. Oh, 5 tujuan syariah itu. 5 tujuan syariah itu. Yang pertama adalah khifduddin, menjaga agama, khifdul akal, menjaga akal. Ini harus kosmopolit, Pak. Akal ini dijaga dengan kosmopolit, terbuka. Jangan hanya kepada mu'tabaroh aja. Gitu loh. Lalu khifdun nafas, menjaga diri, khifdul mal, menjaga harta, begitu. Yang terakhir adalah khifdun nasal, menjaga keturunan. Begitu. Nah, kita ulas satu saja ya, nanti panjang. Yang disebut dengan khifduddin, menjaga agama. Menjaga agama, begitu. Menjaga agama itu dalam arti itu apa yang menjadi wewenang negara, berikan kepada negara. Apa yang menjadi wewenang agama, berikan kepada kaum agamawan itu. Begitulah kurang lebih. Jadi agamawan itu harus tunduk kepada wewenang negara, karena negara ini adalah pemilik wilayah ya, penguasa yang memiliki wilayah itu. Maka kemudian taat kepada negara ini adalah taat kepada hukum itu, begitulah. Nah, dengan begitu sudah bagian dari menjaga agama. Menjaga agama, karena apa? Jadi Anda tidak perlu menabrakkan hukum negara dengan hukum agama, gitu loh. Jadi kalau itu seperti dalam kasus azas Pancasila itu, Pancasila negara, ditabrakkan dengan agama, Al-Quran dan hadis misalnya. Ini bagaimana kok azasnya Pancasila? Itu berangkat dari kasus Munas Situbondo itu. Nah, lalu kemudian harus menolak azas Pancasila. Itu seperti banyak kasus ini kan, misalnya di tahun-tahun itu, kurang lebih di tahun 83-84 itu, gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintah yang ada, lalu kemudian melahirkan radikalisme Islam. Oh iya. Begitu. Misalnya bom BCA di tahun itu kan pernah terjadi itu. Pengoboman Candi Borobudur. Itu kan juga gara-gara apa? Begitu gara-gara itu tidak dianggap sebagai
Islam begitu. Nah, ini kan menabakkan Islam dengan negara Yeah. begitu loh. Makanya letakkan apa yang menjadi wewenang negara dan posisikan agama dalam kehidupan beragamanya, jangan ditabrakkan antara yang kedua. Okay. Nah, dalam konteks itulah Anda akan masuk ke dalam universalisme Islam. Dalam item yang disebut dengan hifdzuddin itu, menjaga agama begitu. Nah, kemudian berlanjut hifdzuddin yang disebut dengan menjaga agama itu begitu. Orang harus taat kepada kedaulatan hukum. Gitu ya. Jangan lupa negara itu punya hukum, punya rule. Yeah. Anda harus taat kepada hukum itu. Jangan paksakan hukum agama untuk masuk di dalam hukum negara ini. Seperti memaksakan fikih dalam konteks negara. Gitu. Akhirnya bertabrakan. Tabrakan lah, nanti gimana penganut agama lain? Oh iya juga. Ya kan? Bagaimana dengan Hindu? Hindu yang mereka ini tidak meyakini apa yang menjadi hukum agamamu. Lah kalau Anda paksakan hukum ini masuk ke dalam negara, begitu, maka kemudian Anda akan menjadikan komunitas agama lain itu sebagai orang-orang yang nomor 2 setelahmu. Ini namanya kesombongan. Nah, begitu loh. Okay. Nah, itulah makanya kemudian dalam konsep hifdzuddinnya Abdurrahman Wahid ini satu argumen yang cukup luas. Cukup luas dan merambah kemana-mana. Yang itu sebetulnya kritik atas periode NU sebelumnya. Gitu loh. Nah, dari 3 konsep dari Abdurrahman Wahid ini, maka kemudian apakah di NU itu tidak banyak yang musuhi? Banyak. Gitu. Mengusung 3 konsep itu banyak yang musuh juga. Banyak yang musuhi. Contohnya, misalnya ketika Abdurrahman Wahid itu mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi. Oh, gitu. Itu yang paling keberatan kalau nggak saya salah ingat itu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, gitu kan. Lalu kemudian banyaklah itu di era-era Gus Dur pasca presiden itu Inul itu dilindungi loh. Membela gitu. goyang Inul. Membela goyang Inul gitu. Yang itu diharamkan oleh MUI gitu. Yeah. Ya kan? Yeah. Makanya di waktu itu ada Gus Dur membela Inul begitu. Yeah. Ada celotehan juga MUI itu Majelis Ulama Inul begitu. Dalam konteks tahun itu loh ya. Makanya kemudian itulah akibat dari membawa agama itu dalam konteks kenegaraan itu. Karena negara ini punya wewenang sendiri. Yeah. Punya hukum sendiri begitu. Jangan tabrakkan hukum Anda kepada hukum negara. Itulah cara hifdzuddin, melindungi agama ini. Berarti gitu. Untuk memberlakukan sebuah hukum dinyatakan adil itu ya jika mereka bersalah dihukum secara hukum, diproses, tidak tebang pilih, itu sudah bagian dari mengambil substansi dari hifdzuddin. Karena sudah mengambil intisarinya, walaupun formalnya tidak selalu menggunakan ala formalis Islam. Begitu. Nah, ini berlanjut juga Pak ke pemikiran beliaunya tentang demokrasi. Oh, demokrasi. Demokrasi itu terjadi jika kedaulatan di tangan hukum. Ada kedaulatan hukum. Karena kenapa? Hukum itu kan dirumuskan berdasarkan konvensi banyak orang. Kesepakatan bersama, gitu. Teorinya kan begitu. Yeah. Yang itu digodok di legislatif, kan begitu. Nah, karena ini kesepakatan bersama, maka demokrasi itu pada hakikatnya adalah kedaulatan hukum itu, bukan kedaulatan fikih, begitu loh. Bukan kedaulatan. Kalau fikih dan seterusnya itu kan mazhabmu, ya, gitu kan? Islam Anda, begitu loh. Kalau yang namanya Wahabisme itu kan Islam Anda juga. Yeah. Tapi kita hidup dalam negara punya rule yang disebut dengan undang-undang itu. Nah, dalam konteks undang-undang itu, makanya kemudian inti demokrasi itu ketaatan di dalam hukum itu, begitu loh. Karena hukum itu diciptakan berdasarkan konvensi bersama. Nah, konsep-konsep kosmopolitanisme yang seperti itulah yang kemudian diusung dan itu merupakan lompatan dari pemikiran-pemikiran gaya Islam sebelumnya yang selalu mengusung simbol, yang ingin Islam itu selalu tampil, yang ingin memayoritaskan diri, begitu.
Ya. Nah, makanya saya sebut gaya pemikiran Abdurrahman Wahid di konteks 83 ini sebagai bapak baru. Bapak baru di mana NU ini menjadi di tangan Abdurrahman Wahid ya. Menjadi satu bapak yang mengalami lompatan dari bapak sebelumnya begitu. Namun persoalannya adalah memahami Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu kan tidak mudah di konteks tahun itu karena akses terhadap keilmuan waktu itu beli buku masih mahal, Pak. Iya. Dan juga akses internet juga masih jarang. Iya. Hanya orang-orang yang mempunyai kapasitas ekonomi yang cukup yang kemudian bisa mengakses buku-bukunya Gus Dur. Buku-buku, bukan bukunya Gus Dur, buku-buku, begitu loh. Buku ya. Buku-buku atau keilmuan-keilmuan itu. Nah, dari situ maka kemudian banyak orang itu tidak connect ya antara pemikirannya, lalu kemudian karena tidak connect melakukan mitologisasi. Gitu. Memitoskan Gus Dur. Memitoskan Gus Dur, mitologi, muncullah gelar-gelar yang menurut saya itu kendati itu gelar terhormat tapi nggak perlu gitu ya. Misalnya seorang wali, ya memang itu terhormat, tapi abaikan itu dulu, pahami konteks pemikirannya. Dari situ Anda bisa meretas apa yang kemudian dimaui oleh pemikir hebat itu gitu loh, sehingga Anda bisa melakukan satu transformasi dari Islam yang sebelum 83 ke Islam pasca 83. Tidak gitu. Segera menyimpulkan begini ya. Ya Gus Dur bisa karena wali kok. Kita kan berbeda, maka kita ya tidak bisalah disandingkan dengan pemikirannya Gus Dur misalnya kan begitu biasanya. Enggak begitu, begitu. Ilmu itu sifatnya iktisabi, bisa dipelajari. Apalagi ilmu terkait dengan kenegaraan, keislaman begitu. Yang hanya tidak bisa diusahakan itu wahyu. Gitu. Karena wahyu itu turun hak prerogatif Tuhan kemana dia menurunkan. Begitu, itu wahyu begitu. Nah, berbeda dengan ilmu-ilmu di luar wahyu itu iktisabi, Pak, bisa dipelajari. Nah, karena bisa dipelajari maka kemudian tergantung dari orang-orang yang mempelajarinya lah, sehingga orang-orang itu bisa mengakses pemikir-pemikir hebat. Salah satunya adalah Abdurrahman Wahid itu. Dari situ maka kemudian proses transformasi NU ke babak baru itu bisa diharapkan. Jika tidak, masih gaya lama, main simbol-simbol, main formal Islam, harus tampil Islamnya, harus mayoritas, harus lebih daripada agama lain, dan seterusnya. Nah, kalau begitu Pak, yang cara berpikirnya mainstreamnya masih begitu, saya yakin dia tidak memahami pemikiran utama dari pemikiran besar Gus Dur ya. Iya, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Ini terjadi Pak pada waktu Gus Dur berkuasa. Apakah kemudian gerakan pemikiran itu benar-benar berefek dan dilaksanakan di organisasi keagamaan ini, dan bagaimana juga setelah Gus Dur wafat? Terlaksana tapi pelan. Tidak semua kemudian serta-merta menerimanya begitu artinya? Iya. Artinya pelan itu begini. Pernah sih misalnya KB ya. Pernah ingat gitu kan? Kasus KB itu. KB ini kan membatasi anak. Membatasi anak, lalu kemudian padahal di dalam hadis itu kan tazawwaju wadudal walud fa ini mukasirun fi hadhil ummah atau gimana itu. Nikahlah perempuan-perempuan itu yang banyak anak, gampang melahirkan begitu. Karena saya akan membanggakan diri besok di akhirat di hadapan nabi-nabi yang lain, kan begitu. Karena banyak. Makanya banyak umat itu. Banyak anak maka banyak rezeki kan begitu. Cuman persoalannya KB itu kan menghalangi itu. Ya, membatasi jumlah anak. Karena membatasi jumlah kelahiran. Sehingga di dalam hal ini tabrakan kan antara doktrin agama sama program negara gitu. Nah, Gus Dur pro KB gitu. Argumennya yang dibangun gimana itu? Hah? Dalam perspektifnya? Argumen hifdzun nasl.
menjaga nasab. menjaga keturunan. Oh, menjaga keturunan. Nasol ya, menjaga keturunan. Nasbi ingat saya. Menjaga keturunan, oke. Menjaga keturunan. Ya. Kenapa? Karena hidup di zaman modern itu tidak seperti hidup di zaman Nabi. Gitu loh. Situasinya hari ini tuh lebih kompleks gitu. Nah, mencari pekerjaan juga sulit, mencari uang juga sulit. Kalau banyak rezeki, justru kalau Anda banyak anak di hari ini, justru menciptakan kemiskinan. Begitu loh. Oh. Karena anak Anda akan menjadi sekolahnya juga tidak tuntas, pendidikannya juga tidak banyak. Itu maka kemudian akan melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru yang itu melahirkan beban negara. Gitu. Dari situlah makanya kemudian dengan argumen khifdun nasl, menjaga keturunan, diterimalah KB. Dan itu jika didekati dengan gaya lama, sudut pandang fikih pasti bertolak belakang gitu Mas. Bertolak belakang. Gitu loh. Ya. Karena dalam doktrin agama banyak rezeki. Tazawwaju wadudal walud ila akhirih tadi. Gitu loh. Nah, dari 5 maqasid ini Anda jangan jangan menabrakkan hukum agama dengan negara begitu loh. Artinya hukum negara itu demokrasi gitu. Kalau Anda tabrakkan maka Anda seolah-olah ingin memayoritaskan diri begitu. Sehingga itu justru tidak menjaga agama. Ini agama dalam konteks definisi yang seperti itu loh ya, bukan agama dalam konteks din yang maknanya kita diskusikan itu bukan. Itu terkait dengan pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, assalamualaikum dengan selamat pagi gitu. Banyak yang ini. Lalu kemudian halalnya bunga bank. Ya, itu kan di masa Abdurrahman Wahid itu kan mendirikan banyak bank ya. Di antaranya dulu Nusuma. Nusuma itu penggabungan antara NU dan Muhammadiyah. Nusuma, ma-nya itu Muhammadiyah. Nah, ini gabungan. Tidak membawa simbol Islam begitu. Terlepas masa depannya hari ini masih ada atau tidak, itu saya tidak tahu. Tapi sekilas dari kontribusi itu melahirkan apa yang dia sebut atau konsistensi Abdurrahman Wahid terkait dengan gagasan-gagasannya, gitu ya. Nah, itu termasuk juga khutbah Gus Dur di gereja. Akrabnya dia dengan Muslim Tionghoa, lalu melahirkan PD gitu loh. Apa itu PD ya? Islam Tionghoa, Persatuan Islam Tionghoa. Nah, pada era-era sebelumnya itu tidak terjadi. Seperti yang kita diskusikan itu, ada nasionalisme Jawa, nasionalisme reformis, nasionalisme puritanis, nasionalisme sekuler dan seterusnya itu. Nah, dari 3 pemikiran itu NU berhasil di bawah Gus Dur dalam konteks itu dan dalam intensitas tertentu menjadi satu organisasi yang terbuka dan sesuai dengan tantangan zamannya. Gitu. Yang itu dibawa melalui 3 konsep utamanya: pribumisasi, kosmopolitanisme, dan universalisme Islam. Oke. Itu tapi tidak dirawat ya sampai hari ini. Saya tidak menemukan itu kayaknya. Inilah yang kemudian proyek Gus Durian yang itu belum selesai. Yang itu kok kayaknya tidak berlanjut. Tapi ini pembacaan subjektif saya. Oke. Gitu ya. Oke. Ada tambahan Pak Lutfi di ini tema ini? Kalau tambahnya saya kira jika NU itu ingin menjadi lebih terbuka dan lebih siap masuk zaman modernitas, saya kira perlu melanjutkan gagasan apa yang pernah dirintis oleh Abdurrahman Wahid. Saya kira itu bukan sebagai barometer personal, tapi sebagai ide, gitu ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Dengan begitu tidak akan lekang oleh zaman dan peradaban tertentu, tetapi mengikuti arus dan perkembangan zaman yang
Mana apalagi di era sekarang ini percepatan begitu cepat berubah ya Pak Lutfi antara Betul. satu dekade dengan dekade yang lain. Oke, saya kira demikian. Ada kata-kata penutup Pak Lutfi sebelum diakhiri? Saya kira cukup itu ya. Oke, saya kira demikian satu episode pada kesempatan kali ini untuk membahas tema ini. Saya kira kurang satu episode ya Pak Lutfi ya. Kita NO zaman sekarang ini. Ya, NO Pasca zaman Abdurrahman Wahid. sekarang pasca Abdurrahman Wahid. Ini Kita gimana ulas ini? pada pertemuan berikutnya. Ya, Sekian, jangan lupa untuk disimak dan ikuti terus beberapa episode khusus ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat. Saya kira demikian. Selamat malam dan terima kasih. ya.